Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sudah diusung dari Partai Nasdem untuk maju di 2024. Dan kita juga melihat banyak kegiatan yang Pak Anies lakukan, berkunjung di berbagai daerah. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka silaturahmi antara seorang tokoh dengan warga masyarakat, pendukungnya terutama, teman-teman ya. Jadi Pak Anies kemarin ada di Jawa Barat, kemudian berikutnya Pak Anies ke Palu di Sulawesi, ini bertemu dengan para tokoh. Dan ini pula teman-teman yang kemarin dikritik oleh Fajrul Rahman, dikritik oleh Pandana Baban terkait kunjungannya Pak Anies. Walaupun kedua tokoh tersebut tidak menyebutkan nama, tapi saya kira itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Anies itu adalah sah-sah saja. Dan kemarin pihak KPU juga tidak berbuat apa-apa, karena memang saat ini belum waktunya pencapresan, belum waktunya kampanye. Kalau ada tokoh yang berkunjung ke daerah, tentu tidak ada alasan untuk ditolak. Karena itu Pak Anies berkunjung ke Sulawesi ini juga tidak menjadi masalah. Nah teman-teman, coba kita lihat kegiatan Pak Anies ketika datang ke suatu tempat, ternyata disambut oleh ribuan orang. Coba kita tonton video yang satu ini. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kunjungan Pak Anies Baswedan ke berbagai daerah, itu menunjukkan bahwa masyarakat antusias menyambut Pak Anies Baswedan sebagai sosok perubahan untuk di 2024. Jadi Pak Anies ini diidentikan dengan perubahan. Kalau ingin berubah, maka pilihlah Anies Baswedan di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat teman-teman, ketika tokoh lain berkunjung ke berbagai daerah, ini tidak dipersoalkan. Ada Puan misalkan, ada Ganjar datang ke suatu daerah, itu tidak dimasalahkan. Tetapi ketika Pak Anies datang, ini yang disoal. Kenapa disoal? Karena memang menurut saya Pak Anies ini berpotensi menang di 2024. Apalagi yang mengusung ini partai besar. Ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Ini kalau dikumpulkan, ini melebihi koalisinya KIB, melebihi koalisinya Gerindra PKB, melebihi PDIP sendiri teman. Kalau ini head to head dengan mereka-mereka yang sudah membentuk koalisi. Jadi Pak Anies ini berpotensi menang. Karena itu di beberapa daerah, di beberapa tempat ini selalu muncul penolakan-penolakan terhadap Anies Baswedan dengan dalih intoleran dan sebagainya. Padahal wacana persepsi seperti itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Hanya menebar wacana yang itu sifatnya hoax. Nah teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini ada berita yang ada di Palu teman-teman. Coba kita lihat beritanya ketika Pak Anies berkunjung di Palu kemarin. Kita ambil berita dari Kumparan. Anies temui PKS, Demokrat dan warga di Palu, dipanggil Bapak Perubahan. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kembali melakukan safari politik ke daerah. Kali ini Anies mendatangi Palu, Sulawesi Tengah. Dari foto-foto yang dibagikan Anies di sosial media, ex-Gubernur DKI Jakarta itu disambut meriah oleh warga Palu. Sejumlah warga juga tampak membawa tulisan 2024 Anies Presiden hingga selamat datang Bapak Perubahan sejak tiba di Palu Kamis 24 November 2022. Ini kedatangan kesekian kalinya ke Palu sejak 2020 dan kota Palu punya kenangan tersendiri bagi kami. Alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua.
Bersyukur ikatan yang terbangun baik di masa bahagia maupun susah. Kita rajut terus, kata Anies dalam unggahan Facebook Jumat 25 November 2022. Terima kasih atas suasana yang hangat dan luar biasa sambutannya, yang rasanya ketika di kota Palu ini seperti bertemu dengan saudara seperjuangan lama, imbuh dia. Anies melanjutkan, Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga rakyat Sulteng harusnya mendapat manfaat lebih besar. Anies berharap kunjungannya sebagai bakal calon presiden bisa menjadi awal ikhtiar membawa keadilan di Sulteng. Ketika kita bicara keadilan, kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Jangan sampai kita menemukan ketimpangan dalam memberi manfaat atas hasil pembangunan, ungkapnya. Ikhtiar ini bukan tentang satu orang atau satu partai, tetapi ini tentang Indonesia. Kita bersyukur Partai Nasdem mengambil keputusan tepat, sehingga kita bisa mulai bergerak dan menawarkan gagasan dan membawa misi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar dia. Seperti dalam kunjungan safari sebelumnya di Sumut hingga Jabar, Anies juga menemui sejumlah tokoh daerah di Palu. Anies pun menemui sejumlah kader dan calon parpol koalisi PKS dan Demokrat. Momen sarapan pagi Anies dengan PKS dan Demokrat diungkap Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Pertemuan sarapan pagi Pak Anies Baswedan dengan partai calon koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS di Sulteng di Kota Palu, kata Andi Arief di Twitter Jumat 25 November 2022. Anies sejauh ini baru dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem. Apabila ingin memajukan Anies, Nasdem harus berkoalisi. Saat ini kemungkinan terkuat poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kunjungan Pak Anies di Kota Palu pada hari Kamis kemarin 24 November 2022. Ternyata juga disambut meriah oleh warga Palu. Warga Palu banyak yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024 karena Pak Anies ini sebagai simbol perubahan. Nah ini teman-teman, menariknya ya. Pak Anies adalah sosok perubahan yang akan merubah segala yang sudah ada, tentunya menjadi lebih baik. Makanya tagline kemarin yang pernah disampaikan oleh AHY adalah perubahan dan perbaikan. Jadi merubah sesuatu yang kurang benar menjadi yang lebih benar, yaitu dengan perbaikan-perbaikan. Jadi tagline yang diusung ini luar biasa, perubahan dan perbaikan, dan sosok perubahan itu ada di Pak Anies Baswedan. Makanya kemarin ketika ada musyawarah tinggi partai PKS, ini menyebut Pak Anies Baswedan sebagai sosok yang pertama, nasionalis religius, kemudian sosok perubahan, yang ketiga berpotensi menang. Jadi Pak Anies memang berpotensi menang. Karena itu ketika Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden, banyak lawan politik yang mengkritisi Pak Anies Baswedan. Sekuat tenaga menyerang Pak Anies Baswedan, walaupun itu hanya berdasarkan persepsi. Misalnya, Pak Anies disebut dengan Bapak Intoleran. Pak Anies disebut tokoh intoleran. Pak Anies ini masuk dalam kelompok-kelompok yang dianggap dalam tanda petik radikal dan sebagainya. Jadi persepsi-persepsi itu dibangun untuk apa? Untuk menjatuhkan Pak Anies. Kenapa dijatuhkan? Ya karena Pak Anies sekali lagi berpotensi menang di 2024. Karena Pak Anies adalah sosok perubahan. Jadi kalau kita melihat peta politiknya, teman-teman di 212 kemungkinan besar menurut saya itu akan mengalihkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Yang dulu kepada Pak Prabowo, sekarang mungkin kepada Pak Anies Baswedan. Nah suara ini yang cukup besar teman-teman. Suara perubahan ini cukup besar menggaung di Indonesia yang menginginkan sosok yang bisa melakukan perubahan, yaitu Anies Baswedan. Yang kedua, Pak Anies punya pengalaman di pemerintahan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program-program yang merakyat, kemudian prestasinya yang luar biasa, membuat warga masyarakat percaya Pak Anies bisa membangun Indonesia jauh lebih baik. Kalau membangun Jakarta sudah baik, apalagi diberi. Kalau membangun Jakarta itu sudah baik, apalagi diberi. Kalau membangun Jakarta itu bisa menjadi baik, nah ini diberikan satu tantangan lagi, yaitu memimpin Indonesia. Tentu dengan pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta akan menjadi modal kuat Pak Anies untuk membenahi Indonesia.
Karena itu sosok perubahan ini melekat pada Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.